Hey kid, don't ever let them get inside your head. Kabar terbaru, Erick Thohir tambah gelandang sayap, Anthony Santos pemain MU akan dinaturalisasi gabung timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali membuat gebrakan dengan mengumumkan rencana naturalisasi Anthony Santos, pemain sayap dari Manchester United, MU. Langkah ini diambil untuk memperkuat skuad Garuda menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Kabar ini disambut dengan antusias oleh para pendukung sepak bola Indonesia yang berharap tim nasional bisa tampil lebih kompetitif di kancah internasional. Anthony Santos, atau yang lebih dikenal sebagai Anthony, adalah pemain sepak bola profesional asal Brasil yang saat ini bermain untuk Manchester United. Anthony dikenal dengan kemampuan dribbling yang mumpuni, kecepatan, serta visi permainan yang tajam. Ia memulai karirnya di klub Sao Paulo sebelum pindah ke Ajax Amsterdam, di mana ia menarik perhatian dunia dengan performa gemilangnya. Pada tahun 2022, Anthony bergabung dengan Manchester United dengan nilai transfer yang tinggi, menjadikannya salah satu pemain muda yang paling menjanjikan di dunia sepak bola. Erick Thohir, yang telah memimpin PSSI sejak 2023, terus menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia. Setelah berhasil menaturalisasi beberapa pemain berbakat lainnya, kali ini ia mengincar Anthony untuk memperkuat sektor sayap timnas. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas tim nasional. Anthony adalah pemain yang memiliki potensi besar dan kami yakin dia bisa memberikan kontribusi signifikan bagi tim, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers terbaru. Proses naturalisasi Anthony diperkirakan akan berjalan cepat mengingat dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai pihak terkait. PSSI telah mengajukan semua dokumen yang diperlukan dan saat ini menunggu persetujuan resmi dari pemerintah. Kami telah berkoordinasi dengan pihak berwenang dan optimis bahwa proses ini akan selesai tepat waktu sebelum kualifikasi dimulai, tambah Erick. Kabar mengenai naturalisasi Anthony mendapat tanggapan positif dari pemain dan pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas, menyambut baik rencana ini. Anthony adalah pemain dengan kemampuan luar biasa. Kehadirannya akan menambah kekuatan dan variasi dalam strategi permainan kami, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, para pemain juga merasa antusias dengan kemungkinan bergabungnya Anthony. Kami semua sangat bersemangat mendengar kabar ini. Anthony adalah pemain kelas dunia dan kami berharap bisa belajar banyak darinya, ujar Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Kabar ini juga disambut dengan antusias oleh para pendukung sepak bola Indonesia. Media sosial dibanjiri komentar dan dukungan untuk proses naturalisasi Anthony. Ini adalah langkah besar bagi sepak bola Indonesia. Kami tidak sabar melihat Anthony bermain dengan seragam merah putih, tulis seorang penggemar di Twitter. Meski demikian, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Anthony perlu beradaptasi dengan gaya permainan dan budaya sepak bola Indonesia. Selain itu, harapan yang tinggi dari publik juga bisa menjadi tekanan tersendiri. Namun, dengan dukungan dari tim dan para penggemar, diharapkan Anthony bisa cepat beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Dengan bergabungnya Anthony, diharapkan skuad Garuda bisa tampil lebih kompetitif dan mengamankan tiket ke Piala Dunia. Kami akan mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kehadiran Anthony adalah bagian dari strategi kami untuk memperkuat skuad dan meningkatkan peluang kami di kualifikasi nanti, ungkap Shin Tae-yong. Langkah Erick Thohir untuk menaturalisasi Anthony Santos adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki Anthony, diharapkan timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, dukungan penuh dari semua pihak diharapkan bisa membantu Anthony beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal bagi skuad Garuda. Para penggemar sepak bola Indonesia kini menantikan proses naturalisasi ini selesai dan melihat Anthony beraksi di lapangan dengan seragam timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian besar bagi timnas, dan dengan tambahan pemain berbakat seperti Anthony, harapan untuk lolos ke Piala Dunia semakin besar.
Sydney Van Hooijdonk, calon pemain naturalisasi incaran PSSI jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam upaya memperkuat skuad nasional jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI kini tengah mengincar pemain sepak bola profesional asal Belanda, Sydney Van Hooijdonk. Penyerang tengah yang saat ini bermain untuk klub Serie A, Bologna, menjadi perhatian utama bagi PSSI yang berusaha meningkatkan kualitas lini serang timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir tengah mencari pemain dengan grade A, dan Sydney Van Hooijdonk teridentifikasi sebagai target utama untuk penyerang naturalisasi timnas dalam persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain berposisi sebagai penyerang Serie A di tim Bologna, Sydney Van Hooijdonk juga sempat menjadi juru gedor paling ditakuti saat dirinya berstatus pemain pinjaman di Eredivisie Liga Belanda. Canaries Ben Knapper menjelaskan, Sydney adalah pemain dengan bakat dan potensi sejati, telah memiliki beberapa pengalaman fantastis dalam karirnya hingga saat ini, kata Direktur Klub Olahraga Kejuaraan EFL Norwich City. Itulah sebabnya, Ketua PSSI Erick Thohir terus mengincar pemain keturunan kelas A, dan pilihannya tepat karena Sydney Van Hooijdonk yang merupakan penyerang Serie A Bologna tampaknya juga berminat bergabung dengan timnas Indonesia. Sydney Van Hooijdonk lahir pada 6 Februari 2000, di Breda, Belanda. Ia adalah putra dari mantan pesepak bola internasional Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang juga dikenal dengan kepiawaiannya sebagai penyerang. Sydney memulai karir sepak bolanya di Akademi NAC Breda, klub yang juga menjadi tempat ayahnya berkarir. Pada tahun 2021, Sydney membuat langkah besar dengan pindah ke Serie A Italia dan bergabung dengan Bologna. Selama berkarir di Bologna, Sydney telah menunjukkan kemampuannya sebagai penyerang tengah yang andal, dengan fisik yang kuat dan insting mencetak gol yang tajam. Kemampuannya dalam mencetak gol membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang patut diperhitungkan di liga tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa naturalisasi Sydney Van Hooijdonk adalah salah satu langkah strategis untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan latar belakang dan pengalaman bermain di liga top Eropa, Sydney diharapkan bisa memberikan dampak positif dan meningkatkan daya saing timnas di level internasional. Naturalisasi pemain berkualitas seperti Sydney Van Hooijdonk akan memberikan dimensi baru bagi timnas Indonesia. Kami percaya dengan kehadirannya, lini serang kami akan lebih tajam dan berbahaya, ujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk masih dalam tahap awal, namun PSSI telah melakukan komunikasi intensif dengan pihak pemain dan keluarganya. Sydney sendiri dikabarkan menyambut baik tawaran ini, mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki basis penggemar sepak bola yang besar dan fanatik. Ini adalah kesempatan yang menarik. Saya telah berbicara dengan beberapa pemain yang dinaturalisasi oleh Indonesia dan mereka semua memiliki pengalaman positif. Saya berharap bisa memberikan kontribusi nyata bagi timnas Indonesia, ungkap Sydney dalam sebuah pernyataan. Meskipun naturalisasi pemain asing bukanlah hal baru bagi PSSI, tantangan yang dihadapi dalam proses ini tetap signifikan. Salah satunya adalah penyesuaian Sydney terhadap budaya sepak bola Indonesia dan adaptasi dengan gaya permainan timnas. Namun, dengan dukungan penuh dari PSSI dan pengalaman internasional yang dimilikinya, diharapkan Sydney bisa cepat beradaptasi dan memberikan performa terbaiknya. Dengan adanya pemain sekelas Sydney Van Hooijdonk, masa depan timnas Indonesia terlihat lebih cerah. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk terus berusaha dan mencapai level tertinggi dalam karir sepak bola mereka. Selain itu, langkah ini juga menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun tim yang kompetitif untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari seluruh elemen sepak bola nasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing di kancah internasional dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia. Sydney Van Hooijdonk, dengan segala pengalaman dan kemampuannya, diharapkan bisa menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan mimpi besar tersebut. Erick Thohir tambah gelandang sayap, Anthony Santos pemain MU gabung Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
kembali membuat gebrakan dengan merekrut gelandang sayap Manchester United, Anthony Santos, untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini dianggap sebagai salah satu strategi besar untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tim Garuda di kancah internasional. Anthony Santos, pemain sayap asal Brasil yang kini berusia 24 tahun, dikenal sebagai salah satu talenta muda paling bersinar di Manchester United. Sejak bergabung dengan klub raksasa Inggris tersebut pada tahun 2022 dari Ajax Amsterdam, Anthony telah menunjukkan performa impresif dengan kemampuan dribbling, kecepatan, dan kreativitasnya di lapangan. Tidak hanya itu, Anthony juga dikenal memiliki visi permainan yang luar biasa, mampu memberikan assist akurat, serta sering mencetak gol-gol krusial bagi timnya. Proses naturalisasi Anthony untuk menjadi warga negara Indonesia berlangsung cepat dan efektif. PSSI bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta pihak terkait lainnya untuk memastikan semua prosedur administratif dan legal dapat diselesaikan tanpa hambatan. Anthony sendiri menyambut baik kesempatan ini dan mengungkapkan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Saya sangat senang dan terhormat bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia. Saya melihat potensi besar dalam tim ini dan saya siap memberikan yang terbaik untuk membawa Indonesia ke pentas dunia, ujar Anthony dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta. Erick Thohir tidak hanya berhenti pada perekrutan Anthony Santos. Sebelumnya, PSSI juga telah berhasil menaturalisasi beberapa pemain berbakat lainnya seperti Kelvin Verdong. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Erick Thohir untuk memperkuat skuad Garuda dengan pemain-pemain berkualitas yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Anthony Santos adalah tambahan yang sangat berharga bagi tim nasional kita. Kami percaya, dengan kehadirannya, tim ini akan semakin solid dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi, kata Erick Thohir. Dengan bergabungnya Anthony Santos, ekspektasi terhadap tim nasional Indonesia meningkat signifikan. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan berat, namun dengan skuad yang diperkuat pemain-pemain kelas dunia, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final semakin terbuka lebar. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan optimismenya dengan tambahan pemain seperti Anthony. Kami memiliki skuad yang kuat dan penuh dengan pemain berbakat. Anthony adalah bagian penting dari strategi kami untuk mencapai hasil terbaik di kualifikasi ini. Kami siap memberikan yang terbaik dan membuat bangsa ini bangga, ungkap Shin Tae-yong. Kabar bergabungnya Anthony Santos ke tim nasional Indonesia disambut dengan antusiasme yang luar biasa dari para supporter. Media sosial dibanjiri ucapan selamat dan harapan tinggi terhadap penampilan tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari supporter akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan performa terbaik mereka. Rekrutmen Anthony Santos adalah salah satu langkah besar yang diambil oleh Erick Thohir dan PSSI dalam upaya membawa tim nasional Indonesia ke pentas dunia. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan tambahan pemain naturalisasi berkualitas, Indonesia diharapkan mampu tampil impresif dan mencapai prestasi gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu melihat bendera merah putih berkibar di panggung Piala Dunia. Dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, kami yakin mimpi itu bisa terwujud, pungkas Erick Thohir. Dengan segala persiapan dan strategi yang matang, kini saatnya tim nasional Indonesia menunjukkan kemampuan terbaiknya di lapangan. Seluruh mata akan tertuju pada perjuangan tim Garuda, dengan harapan besar bahwa mereka akan mampu membuat sejarah baru dalam sepak bola Indonesia. Daan Rodz, striker tajam keturunan Indonesia yang tanda-tandanya bakal dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Kabar gembira kembali datang bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Tim nasional yang kini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kabarnya sedang mempertimbangkan untuk menaturalisasi seorang pemain berbakat keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Dia adalah Daan Rodz, striker tajam yang disebut-sebut akan menjadi amunisi baru bagi Garuda di ajang internasional.
Daan Rots lahir pada 25 Juli 2001 di Oldenzaal, Belanda. Sejak usia muda, ia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam dunia sepak bola. Ia bergabung dengan Akademi FC Twente, salah satu klub terkemuka di Belanda, dan cepat naik ke tim utama berkat kemampuannya mencetak gol yang impresif. Di musim 2023-2024, Daan Rots mencatatkan dirinya sebagai salah satu striker paling mematikan di Eredivisie, liga teratas di Belanda. Dengan torehan 15 gol dalam 28 pertandingan, ia tidak hanya menjadi andalan bagi FC Twente, tetapi juga menarik perhatian banyak klub besar di Eropa. Meski begitu, kecintaannya terhadap tanah kelahirannya, serta ikatan emosional dengan Indonesia melalui darah keturunannya, membuatnya mempertimbangkan untuk membela timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, kini sedang gencar melakukan naturalisasi pemain-pemain keturunan yang memiliki potensi besar untuk memperkuat tim nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah berhasil menaturalisasi sejumlah pemain yang kini menjadi pilar di tim Garuda. Daan Rots, dengan pengalaman dan ketajamannya di depan gawang, diharapkan bisa menambah daya gedor timnas. Ketua PSSI, Erick Thohir, dalam beberapa kesempatan telah menyatakan bahwa pihaknya selalu terbuka untuk pemain keturunan yang ingin membela Indonesia. Kami selalu mencari talenta-talenta terbaik yang memiliki ikatan dengan Indonesia. Daan Rots adalah salah satu pemain yang sangat potensial dan kami sedang menjajaki kemungkinan untuk menaturalisasinya, ujar Thohir. Proses naturalisasi Daan Rots sendiri diperkirakan tidak akan memakan waktu lama. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan PSSI, Daan Rots diharapkan bisa segera mengenakan jersey merah putih sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik rencana ini. Daan Rots memiliki kualitas yang kami butuhkan. Dia striker yang tajam, cepat, dan memiliki naluri mencetak gol yang tinggi. Kami berharap proses naturalisasinya bisa segera rampung sehingga dia bisa bergabung dengan tim untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia, ungkap Shin Tae-yong. Kabar mengenai kemungkinan naturalisasi Daan Rots disambut dengan antusiasme oleh para pendukung sepak bola di Indonesia. Banyak yang berharap bahwa kehadiran Daan Rots bisa membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia, khususnya dalam meningkatkan produktivitas gol. Dengan ketajamannya di lini depan, Daan Rots diharapkan bisa menjadi tandem yang sempurna bagi pemain-pemain lokal yang sudah ada. Salah satu pendukung timnas Indonesia, Andi, menyatakan, "Kami sangat antusias dengan berita ini. Daan Rots adalah pemain hebat dan saya yakin dia bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas. Semoga proses naturalisasinya berjalan lancar dan dia bisa segera bergabung dengan tim." Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Daan Rots bisa menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad Garuda yang akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberadaannya di lini depan diharapkan bisa memberikan ancaman nyata bagi lawan-lawan Indonesia di kualifikasi nanti. Dengan usia yang masih muda dan karir yang menjanjikan, Daan Rots berpotensi menjadi bintang masa depan sepak bola Indonesia. Kesediaannya untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia menunjukkan kecintaan dan komitmennya untuk berkontribusi bagi sepak bola tanah air. Kita semua berharap proses naturalisasi Daan Rots bisa segera rampung dan ia bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia, memberikan yang terbaik di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan membawa Indonesia semakin dekat dengan impian berlaga di Piala Dunia. PSSI bidik Ula Romeni untuk perkuat timnas Indonesia menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, terus berupaya memperkuat skuad tim nasional, Timnas Indonesia dalam menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh PSSI adalah dengan membidik pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Ula Romeni, pemain asal Belanda yang memiliki darah Indonesia, menjadi salah satu target utama PSSI dalam proses naturalisasi pemain. Ula terlahir dengan nama lengkap Ula Ter H.A. Romeni pada 20 Juni 2000 di Nijmegen, Belanda.
Pemain yang saat ini berusia 24 tahun ini memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakek dari pihak ibu. Sebagai seorang penyerang, Ula dikenal dengan kemampuan teknik yang mumpuni, kecepatan, serta insting mencetak gol yang tajam. Saat ini, ia bermain untuk klub Eredivisie, NEC Nijmegen, dan telah menunjukkan performa yang impresif selama beberapa musim terakhir. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa target untuk membawa Ula Romeni ke dalam skuad timnas Indonesia bukan tanpa alasan. Ula adalah pemain muda berbakat yang memiliki pengalaman bermain di liga yang kompetitif seperti Eredivisie. Kami yakin kehadirannya akan memberikan tambahan kekuatan dan variasi di lini serang timnas, ujar Thohir dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta. Selain itu, tim pelatih yang dipimpin oleh Shin Tae-yong juga melihat potensi besar dalam diri Ula. Dalam beberapa kesempatan, Shin Tae-yong menyebutkan pentingnya memiliki penyerang yang memiliki pengalaman internasional untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Proses naturalisasi Ula Romeni tidak terlepas dari beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah kepatuhan terhadap regulasi FIFA mengenai perubahan kewarganegaraan bagi pemain sepak bola. Ula harus melalui serangkaian prosedur administratif dan mendapatkan persetujuan dari FIFA untuk bisa bermain bagi timnas Indonesia. Namun, PSSI optimis bahwa proses ini dapat berjalan lancar. Kami telah berkomunikasi dengan pihak keluarga Ula dan mendapatkan respons positif. Ula sendiri menunjukkan minat besar untuk bisa membela timnas Indonesia. Kami juga telah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mempercepat proses ini, tambah Thohir. Berita mengenai bidikan PSSI terhadap Ula Romeni mendapatkan respons beragam dari masyarakat dan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang memberikan dukungan penuh dan berharap proses naturalisasi ini dapat segera terrealisasi. Saya sangat mendukung langkah PSSI untuk membawa pemain keturunan seperti Ula. Ini adalah langkah yang baik untuk memperkuat timnas kita, ujar salah satu penggemar sepak bola, Rudi Hartono, yang ditemui di Gelora Bung Karno. Di sisi lain, ada pula yang berharap PSSI tidak hanya fokus pada pemain naturalisasi, tetapi juga terus membina dan mengembangkan bakat-bakat lokal. Naturalisasi memang penting, tapi kita juga harus tetap memperhatikan pembinaan pemain muda lokal. Timnas Indonesia akan menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tekad untuk bisa lolos ke putaran final. Shin Tae-yong telah menyusun program latihan intensif dan serangkaian uji coba internasional untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Ula Romeni diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam performa tim. Dengan dukungan penuh dari PSSI, pemerintah, dan masyarakat, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Kami akan terus berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kehadiran pemain-pemain baru seperti Ula Romeni adalah bagian dari strategi kami untuk mencapai impian tersebut, tutup Erick Thohir. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 memang masih panjang, namun dengan persiapan yang matang dan dukungan dari seluruh elemen bangsa, harapan untuk melihat Merah Putih berkibar di ajang sepak bola terbesar dunia semakin nyata.